Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Saat ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu terpisah yakni bulan Rajab. Maka siapa yang beramal soleh di bulan-bulan yang mulia yang 4 ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Juga ketika melakukan perbuatan dosa, maka pahalanya juga dosanya juga berlipat juga. Di antara hari-hari yang istimewa dalam satu tahun, di antaranya Al-Ashru Dzulhijjati, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Baginda Rasul telah bersabda, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashri. Tidak ada amal yang dilakukan di berbagai hari yang lebih utama dibandingkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kata Rasul. Qalu, lantas para sahabat bertanya, walal jihadu, apakah tidak bisa juga dikalahkan oleh jihad, pahala jihad ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, walal jihadu, dan pahala jihad juga tidak akan mampu mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjuang, berjihad ke medan tempur, menegakkan keadilan, lalu yang saat itu sebetulnya dia memiliki kekhawatiran atas terbunuhnya dirinya ataupun kehilangan hartanya, tapi dia tetap pergi ke medan tempur dengan membawa perbekalan untuk membela keadilan, menegakkan syariat. Tapi falam yarji bi syai'in, namun tidak ada satupun yang kembali, hartanya tidak kembali ke rumahnya, bahkan dirinya, nyawanya tidak kembali ke rumahnya, artinya gugur di medan tempur. Nah, jika orang yang gugur di medan laga demi membela kehormatan, demi membela agama, demi membela kebenaran, membela keadilan, itu tetap pahalanya lebih tinggi dibandingkan amal-amal biasa yang dilakukan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Namun jika dibandingkan dengan orang yang hanya maju ke medan tempur tapi dia pulang membawa ghanimah, harta rampasan perang, tidak gugur di medan tempur, tetap amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih unggul. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 969. Wa hakahu An-Nawawi fil Majmu' Syarhil Muhadzab. Imam An-Nawawi juga menghikayatkan tentang hikayat ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Wa fi riwayat At-Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ma min ayyamin al-amalus shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh dibandingkan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amal yang sangat unggul, sehingga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah kesempatan bagi kita, waktu yang sangat mulia bagi kita untuk bisa mendulang pahala yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lainnya.
Faqalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah amal tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, ya, bahkan dengan pahala jihad fi sabilillah pun tidak akan bisa tertandingi. Tetap amal soleh di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih unggul. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali jika dibandingkan dengan seseorang yang ia pergi dari rumahnya untuk berjihad, lantas dia sambil membawa pedangnya, membawa perbekalannya, kudanya, namun tidak kembali satupun, entah hartanya, hewan tunggangannya, bahkan nyawanya, tidak ada jiwanya atau dirinya yang kembali ke rumahnya karena ia telah gugur, bahkan juga hartanya telah tiada. Baru ini tetap lebih unggul, tapi bukan yang mati sangit ya, beda dengan mati syahid. Mati syahid dengan mati sangit beda. Bukan jihad di jalan Matraman, bukan teroris yang dimaksud, bukan pula orang yang mati dalam keadaan konyol. Contoh mati dalam keadaan konyol itu orang yang mati dalam keadaan diprovokasi untuk melakukan keburukan, seperti membelot pada pemerintah yang sah, menjadi khawarij, ingin memakzulkan pemimpin yang sah, ataupun melawan, bahkan terprovokasi dengan provokasinya seseorang yang mengatakan, siapkan senjata kalian, yang ternyata ditujukan untuk membuat kerusuhan di negeri yang aman, yang damai. Maka kalau orang seperti itu maju diprovokasi lantas sampai mati, maka dia bukan syahid tapi mati konyol, mati sangit ya. Jangan pula mau diperalat oleh mereka yang menggadang-gadang dirinya bernasab mulia, namun perilakunya buruk, tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian antum diperalat, siapkan senjata kalian, siap bela Habib, siap bela ya Rasul, contoh seperti itu. Tapi tujuannya untuk apa? Hanya dijadikan benteng hidup oleh mereka. Jangan mau dibodohin ya. Dan lantas emang beneran dzurriyyah Rasul? Kan kita nggak tahu ya. Jadi jangan mau dijadikan alat, dijadikan benteng. Mereka enak-enakan ingin hidup nikmat dengan memerah keringat umat. Antum yang jadi korban. Sudah mendingan gawe baik, menggawe kerjo, bekerja, usaha, udah ngaji, ibadah, itu kan enak toh, daripada ikut-ikutan terprovokasi dengan orang-orang seperti itu. Udah jenengan kerja, usaha, menafkahi keluarga, itu jihad buat jenengan. Jangan mau diprovokasi yang seperti itu. Orang yang memprovokasi seperti tadi, orang yang akhlaknya buruk, kemudian menggadang-gadang diri bernasab kepada Rasulullah SAW, lantas memicu reaksi umat, memicu reaksi masyarakat karena tingkah buruknya tersebut. Lantas ia berkata,
siap angkat senjata untuk bela kami, bela Habib, bela. Yang dibelanya kayak begitu. Ya. Maka itu bukti orang tersebut itu pecundang. Berani berbuat tapi enggak berani bertanggung jawab, cuma berani jawab enggak berani nanggung. Yang berani adalah tanggung junub, bukan tanggung jawab. Ngerti tanggung junub enggak? Junub ya seperti kikuk-kikuk kan jadinya junub itu kan. Harus mandi junub nanti. Kalau tanggung junub mau, masa tanggung jawab enggak mau gitu kan. Junubnya aja yang mau. Dan ngaji yang benar ya, ngaji akhlak, ngaji thariqah, ngaji tasawuf, ngaji fikihnya kita pelajari hadis-hadis Rasul, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, syama'il Muhammadiyah, bagaimana sisi kehidupan Rasul, bagaimana ajaran Kanjeng Rasul. Jangan mau dibodohin, jangan mau dibodohin. Udah sekian lama dari zaman penjajahan dulu ya, doktrin-doktrin seperti itu dipakai. Terlebih sekarang seolah-olah kiai di Indonesia ini bukan atau tidak ada dzurriyyah Rasul. Banyak kadang orang yang mengucapkan seolah-olah antara habaib dan para kiai, antara habaib dan ulama. Ini framing yang seolah-olah kiai dan ulama di Nusantara, di Indonesia ini bukan dzurriyyah Rasul. Padahal lebih banyak yang tidak terdata. Di Indonesia ini, di Nusantara ini sangat banyak dzurriyyah Rasul yang mungkin mereka wajah tidak kearaban karena sudah sekian generasi mereka leluhurnya berasimilasi, menikah dengan bumi putra. Kemudian juga mereka tidak menonjolkan nasab, walaupun mereka punya nasab, mereka lebih menonjolkan keulamaannya, kealimannya, kesolehannya, akhlak mulianya. Tapi nyatanya di Indonesia sangat banyak dzurriyyah Rasul. Ya Sayyid, ya Syarif, dari keturunan Al-Hasani, keturunan Al-Husaini, ya. Yang walaupun bukan Habib, bukan keturunan Syekh Alwi bin Ubaidillah, kenyataannya banyak di Indonesia ini yang keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husain yang bukan dari jalur Ba'alawi, banyak ya. Bukan dari jalur Alwi bin Ubaidillah, banyak di Indonesia yang mereka terlihat dengan kealimannya saja. Mereka tampak dengan kebersahajaannya, membaur, membumi bahasa lainnya. Bahkan seringkali menutup-nutupi dulu orang tuanya, leluhurnya menutup-nutupi nasabnya itu supaya apa? Supaya anak-anaknya yang masih kecil, masih muda-muda ini mereka tidak terlampau sombong, tidak menjadi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Baru ketika mereka sudah dewasa, baru mereka diberitahu nasab tersebut, enggak dari kecil. Saya sendiri diberitahu oleh keluarga itu setelah remaja, ketika saya mondok, ketika saya sudah mondok gitu. Intens, walaupun sebelum mondok juga brojol ya di pengajian gitu ya, rumah dengan pesantren juga, pesantren kecil, tapi tidak diberi nasab, tidak diberitahu nasab ketika masih kecil, enggak. Ketika sudah remaja, sudah diyakini bisa membawanya, baru dikasih tahu. Untuk apa? Untuk menjaga akhlak kita supaya tidak mencoreng nama leluhur kita, dan untuk memotivasi kita supaya menjaga diri dan mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan, dilakukan
ditanamkan oleh leluhur-leluhur kita. An Hafsah Ummul Mukminin, dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, arba'atun lam yakun yada'uhunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Syiyama Asyura, yang pertama puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Wal Ashra, dan menghidupkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, terlebih yang utama 8 dan 9, terlebih yang utama 9-nya. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah itu haram berpuasa. Tanggal 10 kan Idul Adha, 11, 12, 13 adalah hari tasyrik, maka haram berpuasa. Jadi tanggal 10 menghidupkannya dengan apa? Dengan sholat Aid, dengan takbiran. Juga pada saat hari tasyrik, takbiran itu masih disunnahkan. Di tanggal 10-nya juga di hari tasyrik kita disunnahkan juga berkurban. Sedangkan hari-hari sebelumnya, terlebih tanggal 9 yang disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, itu sangat disunnahkan untuk berpuasa dan beramal soleh pada saat itu. Juga dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa sunnah itu sangat bagus. Memperbanyak puasa sunnah di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu sangat baik sekali. Beramal soleh berupa apapun, sedekah. Ini tolong kalau bisa tim Laziz Ahbab Rasul untuk bisa membagikan, pilih salah satu hari dari 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu untuk bisa menyalurkan titipan dari teman-teman kepada fuqara wal masakin. Ambil salah satu harinya. Jadi ini sangat baik sekali, waktu yang sangat-sangat mulia untuk beramal soleh. Kita perbanyak zikir, taubat, istighfar, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah. Lakukan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kalau puasa tanggal 10 tidak boleh, tapi amal soleh yang lain masih dianjurkan. Kalau puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, khususnya 8 dan 9, terlebih tanggal 9-nya. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan berpuasa di 3 hari di setiap bulannya. Itu selalu Rasulullah mengamalkan. Jadi wal ashra ini menunjukkan juga puasa tadinya. Syiyama Asyura yang pertama yang tidak pernah tinggalkan oleh Rasul, puasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wal ashra, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wawunya waw ataf, yang dimaksud karena ada illah tanggal 10 itu haram berpuasa, berarti tanggal 1 sampai tanggal 9 Rasulullah sering kali berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulannya Rasul selalu berpuasa. Wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum pagi hari tiba. Rasul senantiasa melaksanakannya. Hadis riwayat Imam An-Nasai nomor hadis 2371, 2416, 2417. Juga riwayat Imam Abi Daud nomor hadis 2437. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya juz ke-5 halaman 271, juz ke-6 halaman 288. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattun
Pernah dalam suatu riwayat Sayyidah Aisyah menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dalam riwayat Muslim. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Maka kita menyikapinya dengan menggabungkan seluruh riwayat, di mana di dalam riwayat-riwayat yang lain Rasul berpuasa, sedangkan ketika Rasul berada di tempat Sayyidah Aisyah, Rasul tidak berpuasa. Kenapa? Sayyidah Aisyah kan masih muda, ya. Kemudian mungkin keinginan-keinginan untuk lebih dimanjanya lebih gitu dibandingkan yang lain. Mantak pamajikan ngora teh manja, ya. Ya. Itu. Kemudian an Hunaid bin Khalid an zaujatihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi atau dari istri Nabi yang lainnya selain daripada Sayyidah Aisyah, diriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu tis'adil hijjati, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, atau tanggal 9 khususnya, ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Berarti puasa apa tidak? 9 hari pertama bulan Dzulhijjah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah, berarti kan Rasulullah puasa. Tadi ketika dalam riwayat Sayyidah Aisyah, beliau menyatakan Rasul tidak berpuasa karena ketika tanggal itu berada di rumah Sayyidah Aisyah, mungkin Rasul sedang tidak berpuasa. Tapi ketika tanggal itu berada di rumah istrinya yang lain, Rasulullah berpuasa. Wa yauma Asyura, dan tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulannya, wa awwala itsnaini minasyahri wal khamis. Juga Rasul seringkali berpuasa di Senin dan Kemis pertama setiap bulannya. Setidaknya setiap Senin dan Kamis pertama awal bulan nih, minggu pertama, pekan pertama. Pekan pertama di hari Senin dan Kamis Rasul senantiasa berpuasa. Hadits riwayat Imam Abi Dawud, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasai. Mimman sanna bi sunnati siyami min awwali dzulhijjati ila yaumil arafah. Di antara para ulama yang mensunnahkan puasa dari tanggal pertama Dzulhijjah sampai hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 9, yaitu Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi pengarang Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Wat-Tuhawi, dan Imam At-Tuhawi, wal Mardawi, dan Imam Al-Mardawi, wa Ibnu Hazm, dan Imam Ibnu Hazm, wa Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Kemudian tentang fadilah Shaumul Arafah. Berikutnya tentang fadilah Shaumul Arafah, puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rawa Abu Qatadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Qatadah an Rasulillah, Imam Abu Qatadah telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan seluruh dosa atau kesalahanku 1 tahun sebelumnya dan juga setahun setelahnya. Hadits riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim nomor hadis 116. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minas sanati
yaumun ahabbu ilayya min an asuma min yaumi arafata, dalam 1 tahun ada hari yang paling aku cintai untuk berpuasa, yang paling aku sukai untuk berpuasa, yaitu hari Arafah. Bahkan bisa dikatakan selain Ramadan, dalam konteks puasa sunnah, tidak ada hari yang lebih aku cintai untuk berpuasa dibandingkan hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di mana aku berharap berpuasa pada saat itu dan aku menyukainya. Haditsun hasanun, hadits yang hasan riwayat Imam At-Tabrani dalam Tahdzibul Athar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa beramal soleh dan memperbanyak amal soleh, bahkan istiqamah dalam amal soleh tersebut.